jamaah NU dari Lampung, mereka sholat berjamaah di Sidoarjo, ya tepatnya di dalam ruangan utama gereja. Kemudian muncul kontroversi di kalangan masyarakat, terutama kaum muslim dan muslimah. Ya. Katanya apa yang dilakukan mereka itu salah. Nah, kalau gua pertanyaannya adalah di mana salahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia, jumpa lagi kita di channel YouTube KBRI News, channel yang selalu memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya. Nah, kali ini kita mau membahas atau mencari tahu sesuatu yang katanya viral ya di media massa belum lama ini, yaitu jemaah NU ya dari Lampung, mereka sholat berjamaah di Sidoarjo di sebuah ruangan utama dari sebuah gereja yang ada di sana. Nah, kemudian muncul ya stigma miring atau katakanlah jadi chaos, kontroversi yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat ataupun yang beragama Islam atau Muslim dan Muslimah, ya seperti gua sebagai seorang Muslim perlu menanggapinya. Sebelum kita melangkah lebih jauh atau ke step kedua, sebenarnya sarana yang namanya masjid, gereja, tempel atau kuil ataupun pura dan lain-lain sebagainya, itu semuanya kan benda mati ya, diciptakan oleh manusia untuk tempat beribadah. Nah, kemudian hari ini kita coba membahas terhadap yang lagi viral ini, mereka jemaah NU tersebut yang sholat di ruangan utama gereja di Sidoarjo. Sekarang gue mau tanya, apakah ada larangan dalam Al-Quran atau hadis ya bahwa umat muslim yang mau melaksanakan sholat wajib, apakah itu subuh, zuhur, dan sebagainya, dilarang melakukan sholat tersebut di gereja atau ruang gereja? Nah, itu aja dulu, ada nggak? Karena kalau tidak ada larangan, ya kenapa harus dipersoalkan? Kenapa harus terjadi kontroversi? Ya, maksudnya apa ini, kan gitu. Saya sebagai seorang muslim juga merasa ya aneh juga, karena ini persoalan-persoalan kecil sebenarnya menurut gua ya. Masih banyak persoalan lain lagi yang memang ada tercantum di dalam Al-Quran dan hadis untuk kita luruskan ya. Nah, seperti kembali lagi gua katakan tadi bahwa ini kan benda mati. Kenapa rupanya? Kalau yang terpenting tempat sholat tersebut adalah bersih dari hadas, ya tidak kotor dan sebagainya. Nah, sekarang gue kasih ya contoh. Gue lagi pergi nih, lantas masuk waktu sholat, apakah zuhur atau subuh dan sebagainya. Gak ada masjid, gak ada di mana apa-apa. Ada mungkin di setengah sawah atau di apa, lantas ada sebuah batu atau apa. Lantas gue sholat situ, itu salah? Harus ke masjid atau harus di rumah atau di gimana? Enggak kan? Nah, ini hampir sama dengan kalau kita mau sholat, tapi memang ya dihimbau ya supaya nggak salah mengartikan
Yang terpenting ada nama itunya, niatnya. Ya jangan salah mengartikan juga, jangan disalah-salahkan artinya. Jadi ini pola berpikir, kerangka berpikir yang sedikit ekstrim menurut gua. Ya kan? Gua muslim sejati, bukan mualaf, asli muslim dari orang tua gua ustadz, ulama di Sumatera Utara. Dan dari dulunya memang udah menganut agama nenek moyang kita, yaitu agamanya Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dicari-carilah pertentangan-pertentangan ya. Ini intoleran yang salah, toleransi yang salah, maaf. Ini adalah toleransi yang salah, katanya macam-macam ya. Berseliweran di media massa. Itu jangan juga kita sebagai umat Islam ya khususnya, jangan mencoba untuk mengadu domba juga, memanas-manasi situasi. Kalau bisa kita redam hal-hal seperti ini, jangan justru diperuncing, ya kan? Makanya tolong tunjukkan hadisnya, tolong tunjukkan surahnya, surah apa yang melarang bahwa nggak boleh sholat di dalam gereja umpamanya. Ya memang ya lebih baik di masjid atau di rumah atau di apa kan gitu. Tapi kan tidak dilarang. Nah inilah, tinggalkan laranganku, lakukan perintahku, kan itu kan, larangannya nggak ada. Ya memang dulu pernah zaman Rasul katanya suatu berperang, nggak ada tempat mereka mau sholat di dalam sebuah gereja yang dilarang, artinya tidak diharuskan situ kata Nabi, coba cari tempat lain. Tapi tidak dilarang, bukan haram, kecuali haram sholat di dalam gereja itu baru. Nah ini nggak ada pengharaman. Jadi jangan kita umat beragama ini, khususnya yang seagama dengan gua, yaitu sebagai seorang muslim, jangan memanas-manasi situasi gitu loh. Ya, itu aja sih. Jadi akhirnya persoalannya kecil ya, akhirnya chaos, akhirnya terjadi huru-hara di media sosial lah ya. Yang beginilah menuduh begini, ini toleransi yang kebablas, toleransi macam-macam. Yang terpenting adalah sholat itu nama itunya, niatnya di mana. Jadi bukan masalah tempat sholat itu sendiri. Kalau di musola juga kalau kotor ya tetap aja nggak bisa kan begitu, tidak bersih. Yang penting tidak ada najis, tidak ada hadas di situ. Jadi terakhir nih ya, gue cuma sekedar ingin meluruskan aja. Janganlah diperbesar masalah yang kecil, karena masih banyak ya masalah-masalah yang harus dibenahi ya, terutama misalnya cara berwudu yang benar, karena sahnya sholat itu tergantung kepada sempurnanya wudu itu sendiri kan gitu. Nah masalah sopan santun, masalah etika, masalah bagaimana menghormati orang tua dan lain-lain sebagainya, masih banyak itu yang perlu dibahas. Gak usah masalah-masalah yang nggak boleh sholat ini seperti yang dilakukan oleh jemaah NU dari Lampung di gereja Sidoarjo. Nah itu aja, tolong ya teman-teman kaum muslimin dan muslimat atau masyarakat luas, jangan diperuncing permasalahan ini. Sudahlah, cari jalan tengahnya aja bagaimana. Nah, supaya kita namanya hidup dengan beraneka ragam ya agama di sini, saling menghargai. Nah, jadi kalau menurut gua jangan pula ada semacam dialog-dialog bahwa ini intoleransi yang kebablas lah, yang nggak benar macam-macam, jangan ya. Itu aja bro dari gua. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau ada kalimat atau kata-kata yang salah atau menyinggung lah ya, jangan diperbesar juga. Gue mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube KBRI News. Sampai ketemu di next video. Mudah-mudahan video yang tidak bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.